Di tengah pandemi, perayaan Imlek yang sederhana memang menjadi rekomendasi Kementerian Agama. Lalu sekarang kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan, yang akan menginformasikan kepada kita semua bagaimana jalannya ibadah Imlek di sana. Jadi Victor, seperti apa ibadah Imlek kali ini? Apakah berlangsung dengan sejumlah pembatasan? Ada apa saja? Victor. Iya, Daniar, selamat siang. Saat ini saya masih berada di Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat ya. Semakin siang, wihara ini semakin ramai dikunjungi oleh umat Buddha yang hendak beribadah merayakan Tahun Baru Imlek, Daniar. Sampai saat ini memang sudah ada ribuan umat yang berdatangan ke sini silih berganti ya, karena memang pihak Wihara Dharma Bakti ini memperlakukan pembatasan ketika umat hendak beribadah merayakan Tahun Baru Imlek begitu ya. Pada Tahun Baru Imlek ini memang wihara dibuka mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Jadi umat bisa memilih di jam-jam mana saja mereka mau bersembahyang atau beribadah, memanjatkan doa dan ungkapan syukur mereka di Tahun Baru Imlek ini. Kalau kita lihat situasinya seperti ini, Daniar. Ini adalah tangga di belakang saya ini adalah tangga menuju ruang ibadah utama, di mana pihak Wihara Dharma Bakti ini memberlakukan pembatasan berbeda dengan tahun lalu ya, Daniar ya. Tahun lalu ada pembatasan maksimal 25% kapasitas ruang ibadah. Namun tahun ini ibadah dibatasi dengan jumlah umat yang beribadah di ruang ibadah utama ini maksimal 50% dari kapasitas. Kapasitas ruang ibadah ini ada 100 orang, jadi hanya 50 orang per satu sesi ibadah ya. Sehingga petugas nanti akan mengatur hilir mudik setiap umat yang hendak melakukan ibadah. Ketika 3 orang selesai beribadah, mereka akan keluar, kemudian nanti ada 3 orang lagi boleh masuk. Demikian juga selanjutnya, 5 orang selesai, 5 orang boleh masuk, begitu ya. Selain pembatasan kapasitas jumlah umat yang beribadah, juga dilakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Tadi juga Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir sudah berkunjung ke sini melihat bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengukur suhu tubuh umat yang datang ke wihara ini ya sebelum melakukan ibadah maksimal 36 derajat Celcius. Kemudian mereka harus menjaga jarak saat beribadah ya, minimal 1 meter di antar umat lainnya untuk beribadah. Kemudian pihak wihara juga mengimbau guna mencegah penyebaran virus corona agar setiap umat yang sudah beribadah dan bersembahyang ini tidak berkumpul, berkerumun di area wihara dan diimbau langsung pulang ke rumah untuk melakukan atau merayakan hari Tahun Baru Imlek bersama keluarga. Nah, kalau kita melihat memang PPKM di DKI Jakarta ini berstatus level 2 ya. Rumah ibadah harus boleh diisi oleh setiap umat yang beribadah ini maksimal 75% dari kapasitas, tapi wihara ini memberlakukan 50% kapasitas ini untuk pencegahan penyebaran virus corona. Nah, semakin siang semakin ramai, tadi antrian saya juga di pintu masuk. Wihara ini melakukan atau memberlakukan 2 pintu masuk. Jadi memisahkan dari mana umat bisa masuk dan keluar ini dengan pintu yang berbeda. Daniar, kalau kita lihat suasananya di sini memang masih khusyuk ya. Di sini adalah masyarakat atau umat yang telah melakukan ibadah. Mereka melakukan persembahyangan kembali di altar di dekat saya ini. Di sini altar ini ada patung harimau, patung macan ini karena berkaitan dengan Tahun Baru Imlek yang tahun ini jatuh di Sio Macan dengan elemen air. Sio Macan air ini, Daniar, ini memang menurut tradisi Tionghoa dipercaya ini membawa keberuntungan yang pasti. Kemudian karakteristik dari macan adalah keberanian dan sifat yang ambisius. Artinya tadi juga Ketua Wihara Dharma Bakti menjelaskan bahwa ambisius boleh tapi tidak terlalu ambisius, melainkan tetap bekerja keras untuk meraih sesuatu. Nah, nanti elemen air inilah yang akan menyeimbangkannya karena sifat air itu tenang ya. Tadi sejumlah umat juga mengungkapkan harapan mereka kepada saya secara langsung. Harapan mereka yang pertama adalah tentang kesehatan, yang pasti di masa pandemi COVID-19 ini mereka berharap mereka terlindungi dari paparan virus corona dan pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Yang kedua adalah bisnis, usaha mereka agar semakin cuan, semakin lancar, semakin diberkati di tahun yang baru ini. Di tahun ini memang di Sio Macan Air ini banyak sekali harapan masyarakat, tapi masyarakat berharap bahwa ada perubahan yang besar, terutama tadi ya Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir sudah mengunjungi wihara ini yang mengungkapkan harapannya agar perekonomian di Indonesia semakin maju. Itu harapan dari seorang Erick Thohir. Tapi setiap umat bisa saja ya mengungkapkan harapan-harapan mereka begitu ya. Nah,
Kalau kita melihat suasananya di sebelah kanan saya ini juga ada satu alat, di sini juga tempat untuk membakar uang arwah. Ini jadi ketika mereka sudah melakukan ibadah, Daniar, mereka akan membakar uang arwah di sini. Ini maknanya adalah untuk memenuhi kebutuhan leluhur mereka atau leluhur umat yang telah terlebih dahulu meninggal dunia ya. Semakin siang semakin ramai. Udara panas saya rasakan ya di sini karena memang sepertinya cuaca cerah, tidak turun hujan ya. Nuansa ini ada umat yang sedang melakukan ritual membakar uang arwah tadi yang saya jelaskan begitu ya. Nah, memang semakin siang banyak yang berkunjung, bukan hanya umat Buddha atau etnis Tionghoa saja yang datang. Tamu-tamu dari pihak luar pun ya, dari kepolisian, mereka berdatangan ke sini untuk memantau bagaimana protokol kesehatan di luar area. Di luar area wihara saya melihat bahwa sejumlah petugas Satpol PP bersiaga, bahkan melakukan razia masker, Daniar, karena memang protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat supaya tidak terjadi lagi kenaikan atau lonjakan kasus positif COVID-19, apalagi khususnya di Jakarta begitu. Nah, harapannya tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan sio macan air seperti apa, namun pihak wihara sangat sekali berharap dengan tahun baru bersio macan air ini, kehidupan beragama di Indonesia ya pada umumnya ini semakin rukun, kemudian juga semakin membawa keberuntungan untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya etnis Tionghoa saja. Begitu. Sampai saat ini ibadah masih dilakukan nanti sampai jam 6 sore. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin beribadah atau memanjatkan doa dan syukur, karena Imlek ini erat sekali kaitannya dengan ajang silaturahmi antar umat Tionghoa untuk melakukan tali kasih silaturahmi atau persaudaraan dengan saudara-saudara mereka. Di altar-altar ini saja mereka memanjatkan doa khusus agar mereka terhindar dari konflik, damai menyertai mereka, banyak sekali. Saya melihat memang nuansa Hari Raya Imlek di sini begitu khusyuk, begitu damai, begitu tidak ada perayaan, Daniar, tidak ada perayaan besar-besaran seperti yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 ya. Kalau tahun-tahun lalu ada perayaan seperti pawai barongsai dan sebagainya, tapi tahun ini ditiadakan begitu ya. Arus lalu lintas tadi terpantau cukup padat yang menuju wihara ini, tapi petugas sudah melakukan antisipasi ya untuk menghindari kepadatan, di mana hanya melakukan buka tutup jalur kendaraan atau arus kendaraan begitu ya. Petugas di sini pun masih bersiaga memastikan agar setiap umat yang hendak beribadah memasuki ruang ibadah utama, mereka harus melintasi pintu masuk yang disediakan, tidak melalui pintu lain. Jadi ada dua pintu. Pintu masuk berbeda dengan pintu keluar. Jadi semoga dengan tahun baru Imlek ini sesuai dengan harapan-harapan umat ya, etnis Tionghoa pada khususnya, tahun ini membawa keberuntungan bagi kita semua, termasuk Anda, Daniar. Baik, kita amini ya, entah itu doa masyarakat yang sedang melakukan ibadah di Wihara Dharma Bakti atau mungkin doa dari Victor Pangaribuan sendiri yang saat ini sedang melaporkan di sana. Jangan lupa protokol kesehatannya, selamat kembali memantau. Terima kasih untuk laporan Anda.